Ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, namanya Al-Aswad bin Yazid. Itu beliau biasa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan ya, seminggu sekali. Masuk bulan Ramadan itu hatam 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih tancap gas lagi. Sehari sekali hatamnya. Itu ulama dari pembesar tabi'in. Jadi yang lain-lain tuh mereka tinggalkan, fokus kepada Quran. Ada lagi ulama besar kita, ini yang madhabnya dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu sebagaimana diceritakan oleh muridnya, Al-Imam Ar-Rabi bin Sulaiman. Yakhtimul Quran, kata beliau, fi Ramadan sina khatmatan. Itu Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali itu. Dan itu dalam sholat, kata ulama. Bayangkan Imam Syafi'i, sesibuk apa dulu? Fikirannya itu umat, ilmu. Tetapi memasuki bulan Ramadan, fokus kepada Quran itu. Maka kata seorang ulama besar dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, Ramadan itu sebenarnya bulan biasa. Dia mulia karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Adapun puasanya kewajiban. Bulannya itu bulan biasa. Dimuliakan karena ada Al-Quran di dalamnya. Peserta acara Khatmul Quran, mari kita dengarkan tausiah, siraman rohani, apalagi nih, ceramah, pengantar berbuka, yang akan menyampaikan seorang yang luar biasa, Al-Ustadz Ali Al-Khudaibi LC. Beliau seorang Al-Hafiz, penghafal Quran, juga seorang muhadits, penghafal hadis Rasulullah SAW. Waktu sampai berbuka puasa, Ustadz sudah hadir ya? Ustadz Ali? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Al-Mukarram, Ustadz Ali Al-Khudaibi LC, waktu kami berikan sampai menjelang waktu berbuka, nanti kami informasikan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an, wa akrimna bi karamatil Qur'an, wa syarrifna bi syarafatil Qur'an, wa albisna bi khil'atil Qur'an, wa adkhinnal jannata ma'a ahlil Qur'an, wa najjina minan syafa'atil Qur'an, warham jami'a ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa ala sirati nura wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bifadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Islam Al-Azhar 1 Al-Mukarram Bapak Husin Khalid MPD, Wakil Kepala Sekolah Bapak Syarifuddin SPD MM,
Bapak Burhanuddin, dan seluruh jajaran para guru, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ayah, bunda, adik-adik yang saya banggakan, alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia ini saya bisa bersilaturahim di acara Khatmul Quran. Khatmul Quran kelas 9 ya, SMP Islam Al-Azhar 1 Jakarta. Saya berharap mudah-mudahan acara ini menjadi wasilah, menjadi sebab kita terus mengakrabi Al-Quran, menjadi wasilah kita terus bersanding bergandengan dengan Al-Quran, sehingga kita masuk dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, seutama-utama kalian, seistimewa-istimewa kalian adalah kalian yang mau belajar Quran, yang mau menghafal Quran, yang mau memahami Al-Quran, yang peduli terhadap baca tulis Al-Quran, wa 'allamah, dan yang mau mensyiarkan Al-Quran, yang mau mengajarkan Al-Quran. Di antara syiar Al-Quran adalah kita mengadakan acara Khatmil Quran ini dengan bersama-sama, disaksikan oleh orang banyak. Dan mudah-mudahan juga masuk dalam sebuah ayat, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka dia datang dari ketakwaan hati. Artinya orang yang mengagungkan syiar Allah merupakan orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa. Dan kita tahu bahwa tidak ada bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi stimulus semangat untuk kita terus mengakrabi Al-Quran, sehingga kita pun dimuliakan sebagaimana mulianya Al-Quran. Kata para ulama, apapun, siapapun yang terus mengakrabi Al-Quran, terus bergandengan erat dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Kita lihat misalnya, mohon maaf, malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, kenapa beliau didaulat sebagai Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat? Kenapa kira-kira? Karena beliau dipercaya, diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan Al-Qur'an kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia karena bergandengan dengan Al-Qur'an. Lailatul Qadar, mohon maaf. Ini karena waktunya sebentar lagi nih ya. Saya singkat saja. Lailatul Qadar, kenapa malam ini istimewa? Malam ini mulia. Siapa saja yang beribadah dan ibadahnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, maka seluruh ibadahnya khairun min alfi syahrin. Mohon maaf, misalnya kita i'tikaf, maka kalau i'tikaf kita bertepatan dengan turunnya Qadar, malam Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada beriktikaf selama 1000 bulan, atau kalau dikalkulasi sekitar 84 tahun. Kita baca Quran, yang terbiasa baca Quran ya, kalau nggak terbiasa ya mudah-mudahan lebih semangat. Kita baca Quran, kemudian bacaan Quran kita bertepatan dengan Lailatul Qadar, turunnya malam Qadar, maka yang tadinya dikalikan 10 kebaikan dari setiap hurufnya, maka apabila bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada membaca Al-Quran selama 1000 bulan. Ini yang oleh guru kami, Profesor Ali Mustafa Yakub, disebut dengan mega bonus Ramadan. Rugi orang kalau di 10 terakhir Ramadan, HS kalau kata orang Sunda. Tidur. Kalau kata orang Jawa, turu bae. Nah, itu rugi. Kenapa? Karena Rasulullah
Shallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 terakhir Ramadan itu syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri, fokus ibadah. Wa ahya lailahu, kemudian menghidupkan malam-malamnya, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi seluruh keluarganya dibangunkan untuk i'tikaf semua di masjid. Bahkan mohon maaf, ibu-ibu mungkin yang sudah balik di sini, istihadah misalnya, itu pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya masuk ke dalam masjid, bukan haid tetapi istihadah, Pak ya, Bu ya. Sampai digambarkan dalam hadis itu mereka membawa semacam baskom gitu. Seperti ayam bertelur gitu ya. Kenapa membawa baskom? Agar darahnya tidak tumpah. Kalau dulu mungkin belum ada pempes atau apa. Pempes apa ya kalau dulu bawa baskom sehingga darahnya tidak netes. Ini bagi yang istihadah, bukan yang haid. Itu semua mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan untuk mendapatkan mega bonus Ramadan yang keutamaannya, keistimewaannya khairun min alfi syahrin, lebih baik, lebih utama daripada beribadah selama 1000 bulan. Amalan ibadah apa saja? I'tikaf kita, sedekah kita, misalnya Bapak Ibu masukin sedekah ke kenceleng masjid 1000 misalnya, kalau itu bertepatan dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Senyum kita di jalan misalnya, khairun min alfi syahrin kalau bertepatan dengan malam Qadar. Salat kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk semangat di 10 terakhir. Ijtahidu fil ashril awakhir. Kadang di masyarakat kita keliru, semangat di awal, mohon maaf, loyo di akhir. Ya mudah-mudahan ini semangat di awal, ini udah hataman Quran. Nanti masuk 10 terakhir, lebih semangat lagi. Mohon maaf. Ini mungkin sekaligus saya sampaikan. Ramadan ini, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, merupakan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi para ulama ketika memasuki bulan Ramadan itu menghentikan semua pekerjaan, mereka fokus kepada Al-Quran. Malaikat Jibril, sebagaimana dalam sebuah hadis sahih, itu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malam. Yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran, itu ya. Menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari atau pada malam di bulan Ramadan 30 hari. Fayudarisuhul Quran, beliau mengajarkan Al-Quran atau tadarus. Tadarus itu saling belajar Al-Quran. Maka ini ditiru oleh para ulama kita. Kita lihat misalnya di Banten itu ada seorang ulama besar hafidhul Quran yang namanya Al-Imam, bukan Al-Imam ya, Abuya Cidahu, atau yang dikenal dengan Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Itu beliau kalau masuk bulan Ramadan tidak turun tarawih kecuali hatam Quran di dalam tarawih. Afwan, tidak turun sahur ya, bukan tidak turun tarawih. Jadi beliau ini hafid, anak-anaknya semuanya juga hufad, hafidul Quran, tidak turun sahur kecuali Al-Quran dihatamkan dalam tarawih. Ini orang kita, ini orang Nusantara, orang Indonesia. Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang. Bahkan beliau memiliki amaliyah harian selama 40 tahun itu, setiap harinya hatam, setiap harinya hatam, setiap harinya hatam. Maka wajar ada seorang ulama dari Jawa Timur, kalau tidak salah namanya Kiai Hamid Pasuruan, mengatakan ilmu Jawa Madura sudah diboyong semua oleh orang Banten ini. Maksudnya oleh Abuya Dimyati Cidahu Pandeglang ini. Di sini kalau tidak salah ada orang Banten ini. Pak Ustadz Fakhrudin apa siapa ya? Ada hadir ya Pak Fakhrudin ya?
Nah, mohon dicek lagi kisah saya ini. Insya Allah sanad-sanad kita, sanad-sanad saya, sanad-sanad keilmuan kita itu sampai kepada beliau. Kita lihat lagi misalnya, ada seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, namanya Al-Aswad bin Yazid. Itu beliau biasa menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan ya, seminggu sekali. Masuk bulan Ramadan itu hatam 3 hari sekali. Masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, lebih tancap gas lagi. Sehari sekali hatamnya. Itu ulama dari pembesar tabi'in. Jadi yang lain-lain tuh mereka tinggalkan, fokus kepada Quran. Ada lagi ulama besar kita, ini yang madhabnya dianut oleh kebanyakan masyarakat Indonesia, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu sebagaimana diceritakan oleh muridnya, Al-Imam Ar-Rabi bin Sulaiman. Yakhtimul Quran, kata beliau, fi Ramadan ina khatmatan. Itu Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan 60 kali itu. Dan itu dalam sholat, kata ulama. Bayangkan Imam Syafi'i sesibuk apa dulu. Pikirannya itu umat, ilmu. Tetapi memasuki bulan Ramadan fokus kepada Quran itu. Maka kata seorang ulama besar dari Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, Ramadan itu sebenarnya bulan biasa. Dia mulia karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Adapun puasanya kewajiban. Bulannya itu bulan biasa. Dimuliakan karena ada Al-Quran di dalamnya. Nah, kita tahu bahwa bulan mulia dalam Quran ada 4 kan. Arba'atul Hurum. Ada Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram, terpisah sendiri Rajab. Itu bulan mulia, bulan agung, bulan istimewa. Siapapun yang beribadah pada bulan-bulan itu dilipat gandakan. Siapapun yang melakukan maksiatnya, azabnya pun dilipat gandakan. Saking dihormatinya itu bulan. Nah, kenapa bulan Ramadan tidak masuk ke dalam 4 bulan yang haram ini? Nah, dia diistimewakan sendiri dengan adanya Al-Quran itu. Maka sebenarnya yang harus kita sampaikan ke masyarakat, promosinya adalah bahwa Ramadan adalah bulan Al-Quran. Semua ulama, para solihin, orang-orang soleh ketika memasuki Ramadan, semuanya fokus kepada Al-Quran. Itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu 60 kali. Dan banyak para ulama. Jadi kembali bahwa siapapun apapun yang hidupnya terus mengakrabi Al-Quran, bergandengan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan sebagaimana Al-Quran itu mulia. Lailatul Qadar mulia karena dia atau karena pada malam itu diturunkan Al-Quran Al-Karim. Mungkin saya ingin bertanya ini, ada yang tahu ayatnya? Nanti minta hadiah ke Pak Kepala Sekolah. Kenapa Lailatul Qadar mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Ada yang tahu ayatnya? Silakan. Raden. Ayo, silakan. Ada? Yang mau jawab dikasih hadiah sama Pak Husin. Nah, yang jawab jangan gurunya, kalau gurunya sudah tahu. Anak silakan yang mau jawab. Nah, ini ada Raden Muhammad. Silakan. Tahu ayatnya? Arasi. Halo, Raden. Tidak, Pak. Nah. Silakan Raden Muhammad. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nah. Ayatnya hafal? Tidak, Sebutkan Pak. ayatnya. Tidak hafal. Tidak hafal? Oke, di sini ada Zahwa Sabira. Maujud? Zahwa Sabira. Zahwa. Nggak ada yang mau hadiah ini kayaknya Pak Kepala Sekolah. Itu siapa yang mau? Siapa yang tahu? Atau siapa yang tahu silakan. Yang yang bisa raise hand. Yang bisa silakan.
Ya, silakan anak-anakku. Nah, Al-Quran diturunkan pada malam Qadar. Kalau kamu sholat tarawih berjamaah di musola atau masjid itu biasa dibaca tuh. Biasa dibaca tuh ya. Sholat ya habis baca Al-Fatihah. Iya, iya. Oke. Ini belum ada yang jawab ini. Ya, Silakan, hadiah menanti. Hadiah menanti. Tazkiyah Nur Alyani. Taski. 9C. Alia nih. Nah, mungkin tahu, silakan. Oke. Malu-malu anaknya. Malu-malu Keira semua Nasution, ini. silakan Keira. Ayo Keira. Kira. Kaira. Keira Nasution. Ya. Pada malu-malu nih. Keira, silakan Keira. Ya. Kurang tak. Oke, saya kira nih ayatnya hafal semua. Mungkin Hafal, Iya. hafal. Anak hafal itu. Anak-anak hafal itu. nih ya, kata depannya nih. kata depannya. Ya. Ya. Cluenya coba disebutin Pak Ahmad. Satu not aja. Cluenya in. Nah. Inna anzalna. Itu cluenya itu udah. Anak-anak itu hafal itu. Ada yang jawab tuh Pak. Ya, Alia, silakan Alia. Iya, Pramesti. Alia silakan. Oke. Anzalnahu fi lailatul qadar. Masya Allah. Lailatul qadar. Ya, terus Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin itu ya. Dan seterusnya. Jadi betul ayatnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Malam Qadar mulia istimewa karena Al-Qur'an diturunkan pada malam itu, termasuk mohon maaf Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan ini. Nah, pertanyaan kedua ini siapa yang tahu? Ini nanti yang tadi jawab minta hadiah ke Pak Kepala Sekolah, Pak ya. Siapa namanya tadi itu? Nah, ini pertanyaan kedua. Ramadan mulia diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan ini. Nah, ada yang tahu ayatnya mungkin? Ini juga saya kira hafal, masyhur lah. Sering kita dengar. Juz 2. Ada yang hafal? Oke. Ya. Oke. Surat kedua, juz kedua. Nah. Oke, saya sebutkan saja ayatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan itu ya. Jadi bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Qur'an diturunkan, dalamnya mulia. Tadi saya sampaikan Imam Mutawalli Sya'rawi sebenarnya Ramadan tuh nggak mulia, tapi dimuliakan sebab Al-Qur'an diturunkan pada bulan itu. Jadi ini penting terus mengakrabi Al-Qur'an, karena sebagaimana Imam Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan itu mengatakan tidak ada zikir paling utama, paling istimewa selain daripada zikrul Qur'an. Alasan beliau karena Al-Qur'an itu merupakan kalamullah, kalam Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam ka fadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan kalamullah Al-Qur'an dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Qur'an ka fadlillahi ala sairi khalqi. Itu seperti keutamaan Allah itu sendiri dibanding seluruh makhluknya. Nggak ada bandingannya itu. Allah makhluk. Waktu kita tinggal Jadi, 1 menit, Pak. Tinggal 1 menit, oke. Ya. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Bahkan mohon maaf, bapak-bapak yang usianya sudah 50-40 tahun ke atas, kata para ulama, kata Sayyiduna Abdullah ibnu Abbas, kalau tidak ingin terkena penyakit pikun, ardalil umur ya, ini penyakit yang Nabi, yang Rasulullah berlindung daripadanya. Kata Imam Ibnu Abbas, kata Abdullah ibnu Abbas, obatnya satu, kathratu tilawatil Quran. Banyak-banyak
membaca Al-Quran. Ini obat bagi otak. Saya punya guru dulu menghafal kepada Kiai Mufid di Jogja itu. Saya selesai menghafal Quran kepada beliau. Itu beliau meninggal di usia 83 tahun. Di rongsen otaknya itu tidak ada penyakit sama sekali. Itu berkah Al-Quran. Mudah-mudahan walaupun sedikit, ini tinggal 1 menit lagi, apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk sebagaimana sebuah hadis sahih bahwa orang yang terus mengakrabi Al-Quran akan digolongkan kepada keluarganya Allah. Ya, dalam sebuah hadis, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah punya keluarga di muka bumi ini. Para sahabat penasaran, manhum ya Rasulullah, siapa keluarganya Allah di muka bumi ini? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, hum ahlul Quran. Mereka adalah ahlul Quran. Hum ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Jangan dibayangkan Allah punya istri, punya anak, bukan. Maksud keluarga di sini adalah orang yang terus mengakrabi Al-Quran akan diperhatikan hidupnya oleh Allah, baik hidup di dunia maupun di akhirat. Seperti saya punya anak, pasti saya perhatikan anak saya, karena anak saya bagian daripada keluarga saya. Saya kasih jajan, saya kasih ongkos, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berbuka. Apa sekalian doa? Silakan Ustaz, silakan doa. Baik, mudah-mudahan puasa kita hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, juga seluruh ibadah kita. Dan mari kita berdoa dengan doa yang biasa kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu zahabad dhama'u wabtallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah birahmatika ya arhamar rahimin. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, jazakallah khairan katsir. Jazakumullah khairan Ali, selamat berbuka puasa juga dari kami keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 1. Seluruhnya silakan membatalkan puasanya. Tadi kita sudah berdoa, silakan batalkan puasanya. Berdoa dalam keadaan seperti ini, insya Allah juga diijabah sama Allah. Silakan berdoa anak-anakku, seluruhnya Bapak Ibu. Selamat berbuka. Afwan, saya izin live ini, para asatid, para guru. Baik Ustadz Ali, Terima kasih. kasih. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Lihat ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.